mudah-mudahan dunia perpentingan, dunia pengecetan makin bagus, makin cakep, dan gak banyak yang tricky-tricky lagi. Karena saat ini banyak yang tricky, brother. Yakin lo, gue percaya sama gue. Halo guys, ketemu lagi sama gua Wahyu 1DS. Ya, kita sambung video yang kemarin tentang si helm busuk yang dapat dari pedagang ya. Karena memang banyak banget jadinya yang nanya. Sebenarnya standar repaint yang bagus itu seperti apa, Bang? Kok ada juga tuh kemarin yang bilang, menurut gua segitu udah bagus, Bang. Cuma kok kayaknya gimana ya? Belum masuk kriteria lu tuh, Bang, segitu. Oke, bro. Jadi memang kebetulan gue juga dulu sebenarnya nge-repaint ya. Cuma karena satu dan lain hal lebih baik gue hilangkan karena memang kesininya sangat mengganggu. Sebenarnya dulu menyenangkan tuh kita nge-repaint tuh karena tantangannya berbeda ya. Kalau hasilnya bagus tuh kayaknya gimana gitu, kita jadinya bangga gitu. Dan alhamdulillah memang beberapa hasil yang sudah dikerjakan dipakai sama pembalap-pembalap nasional. Ada Galang Hendra, ada Gary Salim, Reza Danika, dan beberapa yang sudah gua kerjakan juga kolaborasi sama kawan-kawan yang juga airbrusher juga. Jadi gua kerjakan finishingnya. Memang satu dilema ya, mengerjakan hasil karya yang sebetulnya bisa dibanggakan gitu hasilnya. Cuma balik lagi, kalau memang mereka paham tentang pengerjaan seni itu membutuhkan waktu dan pikiran ya, mereka pasti paham, oh iya prosesnya pasti akan sekian lama. Tapi sayangnya banyak banget yang nggak ngerti gitu, brother. Airbrush minta waktu seminggu, kadang-kadang gue bilang sekian bulan, tapi di bawah dari waktu yang gue tentukan udah neror, seakan-akan kayak gue punya utang sekian miliar. Nah, di situ akhirnya gue putuskan untuk tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Cuma sampai saat ini banyak kawan-kawan airbrusher yang masih mereka hanya mengerjakan airbrushnya, mereka hanya mengerjakan motifnya, tapi untuk bongkar dan pasang masih dilakukan di 1DS. Dan itu bisa mereka katakan itu kolaborasi, karena biar bagaimanapun dia mengerjakan, tapi yang nyeting helmnya itu posisinya bagus apa enggak, motifnya dapet apa enggak, itu kebetulan gua yang ngerjain. Oke, brother, balik lagi ke masalah repaint. Repaint memang dilema buat gue ya. Hasilnya oke, duitnya juga oke. Cuma permasalahannya dari waktu yang nggak bisa kita tentukan. Terlebih cuaca gitu ya. Nggak bisa ditentukannya dalam artian tetaplah on the track. Sebulan, 2 bulan. Gitu ya. Nah, cuma kebanyakan customer ini kita bilang sebulan, seminggu, dan udah neror nih. Kapan selesainya? Gua mau pakai itu helm, katanya. Akhirnya dari situ gue menyerah untuk melakukan repaint. Dan gue balik lagi ke temanya 1DS, yaitu one place untuk detailing dan service. Baik itu helm, jaket, sarung tangan, sepatu, apapun yang berhubungan dengan aparel. Untuk repaint gue blacklist, sudah tidak mengerjakan. Walaupun ada beberapa kawan dekat yang, ayo dong helm gue deh, nggak apa-apa deh, gue nggak neror deh, bla bla bla. Sorry kawan, kita sudah menutup keran itu keras-keras. Malah udah gue lem besi, udah gue las, udah gue gembok keran itu, pokoknya udah nggak bisa kebuka. Dan finally helm yang kemarin bermasalah sudah jadi, sudah rapi, sudah bagus, sudah kuat. Ini double tipnya sudah bukan dipakai lem ibon ya, ini udah pakai double tip ya, double tip yang standar dengan kekuatan sesuai
standar SOP-nya dia, standar SOP, SOP itu kan standar operasional prosedur ya. Oh berarti standar-standar dong. Oh berarti ini standar ganda nih, udah 2 standar ini. Pokoknya intinya udah keren, udah bagus, warnanya juga udah bling-bling, udah di repair ya, dalemannya juga udah bagus, udah layak, udah cakep. Nah ini adalah contoh dari airbrush. Airbrushnya mungkin sebenarnya airbrushernya bagus, tapi hasil finishingnya yang kurang. Nah airbrush yang begini ini biasanya akan memakan waktu lama, karena harus masking dulu, karena harus ngedesain dulu, karena harus bla 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 bla, ngecat warnanya nyeting, dan itu lo harus paham di situ pekerjaannya lama. Nih seperti ini nih. Terlebih setelah selesai kayak kemarin, airbrushernya nggak bisa masang helm ini jadi kayak originalnya lagi. Entah dia nggak punya double tipnya, entah dia lupa masangnya, entah bautnya hilang, hasilnya pasti akan berantakan. Nah, kenapa di gua waktu itu lama? Gua lebih baik dikomplain masalah waktu dibanding masalah hasil. Gua akan memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan gua. Jadi mohon maaf bila memang pekerjaan yang gua lakukan di sini tuh tergolong lama. Karena memang di sini gue menjual hasil, bukan menjual cuan. Gue lebih memilih quality dibanding quantity. Nah seperti ini. Nah ini prosesnya pasti lumayan lama kalau lu mau bikin yang seperti ini. Tapi bisa juga sebenarnya lu mau bikin motif airbrush, bukan airbrush ya, mau ganti motif gitu, mau bikin helm lo repaint lah ya, jadi motif kayak gini gitu. Tapi bisa cepet, bisa juga, tapi bukan freehand. Kalau ini jatuhnya freehand, walaupun ini di masking bla bla bla, pokoknya jadinya seperti ini. Nah kalau lo mau pakai cara cepet, pakai cara decal. Sekarang udah banyak yang jual jasa seperti itu. Airbrusher juga banyak yang bikin seperti itu, dan itu jasanya memang menurut gua lebih mahal dibanding seperti yang tadi. Cuma hasilnya bisa detail, bisa bagus, bisa cakep. Cuma permasalahannya kalau decal itu tergantung dari printingnya. Kalau printingnya bagus, hasilnya bagus. Kalau pernisnya bagus, pasti hasilnya bagus. Nah yang udah-udah biasanya kalau decal itu untuk saat ini ya setahu gue belum ada kualitas dari printing decal yang bagus. Warnanya rada-rada burem. Nah kebanyakan nanti gue siasatinnya dari, biasanya akan ya ada langkah coating, ada langkah bla 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 lah. Pokoknya intinya bikin helm itu shiny lagi. Seperti ini bro. Nah ini sudah gua lakukan maintenance ya, sudah gua lakukan coating. Nah ini bukan freehand, ini adalah decal. Hasilnya detail banget tuh, sampai mesin-mesin ini ya kelihatan, baut-bautnya kelihatan, motif karbonnya juga jelas. Ini bisa jadi referensi buat lo bila mana lo mau, gue mau bikin motif aja gue nggak mau ribet-ribet, motifnya yang itu tapi hasilnya bagus, warnanya sama atau warnanya mau dibedain sedikit lah. Lo tinggal ngomong dah tuh sama tukang catnya ya, nanti dibikinin motif yang lo mau melalui proses decal, ditempel, disetting sama dia, sudah bagus. Begini ya posisinya ya, nggak ada protes ya, ya karena ini akan ditutup sama yang namanya pernis. Jadi ya seperti ini. Nah, cuma permasalahannya memang kualitas dari warna tinta decal itu nggak bisa secerah kayak warna kita main freehand seperti ini nih, karena ini kan cat aduk ya, jadi kita masih bisa setting ya. Oh gue mau warnanya lebih mengkilat, lebih bla 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 gitu, lebih glowing, lebih bling bling. Nah kalau di sini bisa
Nah, kalau di sini nih kurang. Karena apa? Karena kita ketergantungan sama kualitas tinta dari hasil cetakan dekalnya. Kalau lu dapet tempat printing yang bagus, mungkin hasilnya bagus. Tapi kalau lu dapet tempat printing yang hasilnya kurang bagus, warnanya jadi pudar, bro. Kurang bagus. Walaupun udah ditimpa pakai pernis bagus pun, pasti warnanya akan turun. Nah, itu nanti yang akan gue puyeng tuh. Yang bikin gue puyeng biasanya. Udah kualitas tintanya kurang bagus, warnanya minta dinaikin melalui proses detailing coating. Lah, bikin pusing dah itu. Tapi tetaplah, pasti akan diusahakan, hasilnya pasti akan dimaksimalkan biar sesuai harapan. Ini sudah sangat di luar dari hasil yang diharapkan, karena udah bagus, udah cakep. Pernis udah bagus, dekalnya udah bagus, warnanya sudah sangat ada peningkatan, bagus. Waktu awal-awal kurang, menurut gua kurang ya. Tapi sekarang hasilnya udah top, udah oke. Merahnya udah cakep, warnanya udah oke, sambungannya udah cakep, terus detailnya juga makin detail. Wah, udah keren dah, tetap. Jadi kawan-kawan yang mungkin punya duit lebih, mau prosesnya cepet, ambil langkah dekal. Tapi kalau kawan-kawan yang punya budget kurang-kurang di bawah ini ya men, proses yang seperti itu gitu. Cuma ya harap-harap menurut gua, kalau memang mau lakukan proses seperti dua helm ini, minimal lu punya helm cadangan yang bisa lu jadikan buat operasional lu dulu gitu. Jadi jangan sampai helm ini lagi diproses, lu udah neror. Bang, kapan helmnya selesai? Bang, kapan cetannya selesai? Bang, kapan gue mau pakai, gue mau jual, gue bla bla bla. Lu alasan aja buat gue tuh kayak begitu. Lu biar lu pengen pakai aja sebenarnya. Cuman gimana ya? Namanya kan semua proses, bro. Kagak ada yang instan. Itu yang paling gue males. Bilangnya, oke bang, gue sabar, gue nggak akan teror lu. Oke bang, gue nggak akan telepon lu. Gua akan ikutin peraturan sebulan, oke. Gua bikin tuh perjanjian sama dia sebulan. Seminggu udah neror gua kayak gua punya utang 1 miliar. Pusing dah. Maka itu lebih baik yang namanya kayak begini-begini tuh gua tiadakan. Gua tobat, gua tutup itu yang namanya kayak begitu gitu. Akhirnya gua lebih tenang. Sekarang pekerjaan gua cuma detailing, cuman bongkar, cuman pasang. Waduh, gue bahagia banget, brother. Gue cuman jadi apa ya, bang, nih bang, rapiin sedikit. Oke, gue rapiin. Bang, nih bang, nih ada longgar sedikit, sini gue pasangin. Bang, nih bang, gue nggak tahu cara ini. Sini gue benerin. Bang, nih bang, repaint aja. Gue nggak mau kayak gitu-gitu. Udah cukup penderitaan gue di teror sama pelanggan-pelanggan yang baru main-main di dunia begini. Jadinya apalagi dia bilang, gue udah DP lu nih bang, pokoknya gue kagak mau di DP, sorry bos. Waktu gua, pekerjaan gua, hasil gua, pertanggungjawaban gua. Jadi kalau lu udah DP, wah tuh gua takut dah. Nanti kan gua udah DP bang, lu harus selesaikan pekerjaan. Itulah udah males yang begitu-begitu. Gua udah kagak mau, maka itu gua yang namanya repaint. Sorry bos, sudah tutup untuk repaint. Jadi gue hanya memperkenalkan lu aja bahwa selain dari airbrush seperti ini yang membutuhkan waktu lumayan lama dan hasil yang menurut gue kurang presisi dibanding kayak dekal, ya tinggal pilih, tinggal sesuaikan budget. Kalau budget lu cukup ya lu main di dekal. Kalau lu budgetnya masih kurang-kurang ya lu main di sini dengan segala resiko minus yang akan lu terima. Pilih mana? Kalau gua pilih yang paket hemat. Gua mempercantik helm standar, gua merestorasi helm standar biar jadi makin cakep.
Tapi ya kembali lagi pilihan di lu. Kalau lu udah bosan sama helm standar, ya lu bisa pilih antara ini atau itu. Gitu aja, brother. Mudah-mudahan dunia perpentingan, dunia pengecetan makin bagus, makin cakep, dan gak banyak yang tricky-tricky lagi. Karena saat ini banyak yang tricky, brother. Yakin lu, percaya sama gua.